Halo Sobat Prestasi, ketemu lagi dengan saya Krisna Menen, peserta Latsar CPNS Kemenkumham 2021, Angkatan 16, Kelompok 2. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang nilai akuntabilitas dan nilai nasionalisme. Saat ini, kita akan melanjutkan tentang nilai etika publik, nilai komitmen mutu, dan nilai anti korupsi. Yang pertama, etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Selanjutnya, kode etik. Kode etik merupakan peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Sebagai pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kita juga mempunyai nilai-nilai etika publik yang terdapat pada Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tertuang pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2017 yang dikenal dengan tata nilai pasti. Pasti yaitu profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Adapun 12 kode etik dan kode perilaku ASN menurut Undang-Undang ASN Pasal 5 yaitu melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Adapun definisi dan lingkup etika publik yaitu: pertama, pelayan publik yang berkualitas dan relevan. Kedua, sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi. Ketiga, modalitas etika jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. Adapun contoh penerapan etika publik yang perlu diterapkan pada kehidupan sehari-hari yaitu saling membantu dan bekerja sama, disiplin dalam bekerja, memberikan pelayanan profesional, cepat, tepat, dan memuaskan masyarakat, menjaga integritas, atau melawan korupsi. Selanjutnya, kita masuk pada komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan sebuah janji pada diri sendiri secara sukarela yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu atau kualitas barang atau jasa. Dalam komitmen mutu terdapat beberapa indikator. Apa saja itu? Pertama, efektivitas, yaitu sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Kedua, efisiensi, yaitu jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Ketiga, inovasi, yaitu cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Keempat, mutu, yaitu apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nilai dasar orientasi mutu yaitu: pertama, komitmen pada kepuasan customer. Kedua, cepat, tepat, dan ramah. Ketiga, melayani dengan hati. Keempat, melindungi dan mengayomi. Kelima, perbaikan berkelanjutan. Dalam pelayanan, kita tentu harus tahu seberapa besar mutu pelayanan yang telah kita berikan. Adapun 10 ukuran mutu pelayanan yaitu inovasi, kerjasama, kontrol, pasti, kualitas, responsif, dapat dipercaya, efektif dan efisien, nyaman, dan aman. Selain itu,
kita juga harus melakukan pendekatan inovasi. Inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Inovasi dapat diwujudkan dalam bentuk produk, layanan, metode kerja, dan sumber daya. Selanjutnya, kita masuk pada nilai anti korupsi. Dalam bahasa Latin, korupsi yaitu corruptio, di mana merupakan kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Sedangkan menurut Kamus Hukum, korupsi yaitu penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Adapun jenis-jenis korupsi yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Kita juga dapat menentukan apakah suatu tindakan itu merupakan korupsi atau bukan melalui ciri-ciri korupsi. Di antaranya, dilakukan oleh lebih dari satu orang, merahasiakan motif, berhubungan dengan kekuasaan, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum, dan mengkhianati kepercayaan. Faktor penyebab korupsi menurut BPK dan Pembangunan RI yaitu diantaranya: pertama, aspek individu pelaku korupsi; kedua, aspek organisasi; ketiga, aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada; keempat, sistem yang buruk. Dampak nyata korupsi yaitu diantaranya rendahnya kualitas pelayanan publik, rendahnya kualitas sarana dan prasarana yang dibangun pemerintah, meningkatnya kesenjangan sosial, meningkatnya masalah sosial dan kriminal, dan mengancam keutuhan bangsa dan negara. Kita harus melakukan pencegahan korupsi. Bagaimana melakukannya? Pertama, dengan perbaikan sistem, yaitu peraturan perundang-undangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance, dan lain-lain. Kemudian, perbaikan manusia, yaitu memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi, dan lain-lain. Untuk menjauhkan diri dari korupsi, maka diperlukan kesadaran anti korupsi, yaitu puncak tertinggi kesadaran anti korupsi akan menghasilkan niat yang baik. Spiritual accountability merupakan sikap di mana seseorang memiliki tujuan hidup dan kesadaran hidup mereka harus dipertanggungjawabkan. Adapun nilai-nilai anti korupsi yang perlu ditanamkan sejak dini yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan mandiri. Selanjutnya, tindak pidana, yaitu sebuah perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sebagai ASN, kita harus siap untuk menjadi tunas integritas. Apa sih tunas integritas itu? Tunas integritas merupakan terjemahan dari konsep yang berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan dan pendekatan yang seutuhnya terkait manusia sebagai makhluk dengan aspek jasmani dan rohani, serta makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan lingkungannya. Adapun peran tunas integritas yaitu menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi, membangun sistem integritas, mempengaruhi orang lain, serta mampu menciptakan sistem integrasi organisasi, yaitu di mana lingkungan yang kondusif bagi peningkatan dan integritas sehingga terjadi penyelarasan antara rohani dan jasmani, penyelarasan jiwa, pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan dengan nurani serta lingkungan. Ini kita telah lengkap mengetahui nilai-nilai aneka. Dengan begitu, maka sebagai ASN kita harus siap sedia menanamkan nilai-nilai aneka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik sahabat prestasi, sampai di sini dulu ya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Salam sehat, salam prestasi.